Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi di live Instagram Pajak Smart dengan saya Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, seperti biasa di channel Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai, saya perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Jadi ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya teman-teman ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys. Jadi mohon informasinya kalau ada yang salah ya, langsung di komentar aja langsung teman-teman ya. Oke. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat teman-teman semua ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda ya. Nah, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP kalau apabila ada yang mau Anda tanyain yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda gitu teman-teman. Seperti biasa, awal kata tersedia secara gratis dan langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart ya, setiap Senin jam 8 malam. Oke, kita promo sebentar nih teman-teman. Masih ada promo sampai akhir September nih ya, buat teman-teman yang seorang calon konsultan pajak, atau mungkin petugas pajak, atau mungkin mahasiswa atau karyawan yang lu pengen sukses berbisnis di dunia perpajakan akuntansi hingga mencapai omset miliaran per tahun teman-teman. Nah, saya membuka kelas baru program konsultan pajak pinter ya, buat konsultan pajak yang pinter ya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis ya, perpajakan akuntansi, hingga menjadi miliarder di era digital ini ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif step by step dan live coaching online langsung dengan saya nanti. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, ada video-video pembelajaran yang step by step-nya buat Anda, dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif teman-teman setiap hari Sabtu guys. Nah, oke guys, nanti manfaatkan masa promonya di bulan ini doang ya, sampai akhir bulan ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk masuk ke kelas pelatihan konsultan pajak, pelatihan bisnisnya ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di bagian komentar, teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Bapak Swago Nigiri, malam Om Awan. Malam Om Swago Nigiri. Bapak Swago Nigiri. Om Awan, kalau orang belum bikin NPWP, tapi beli saham 5 juta dan dapat email dari Bank Permata untuk validasi NPWP. Maksud validasi ini bagaimana ya? Kalau menurut saya sih cuekin aja Pak. Cuekin aja emailnya, nggak usah diapa-apain aja sih. Kecuali kita diblokir ya. Kalau diblokir, Bapak protes deh sama bank. Jadi gini, sekarang bank-bank itu sangat diperintahkan oleh DJP untuk kumpulin dong data-data NPWP para customer Anda gitu, pada nasabah-nasabah ya. Kumpulin dong, orang punya duit pasti punya NPWP dong. Nah, itu mindsetnya orang pajak kan. Jadi bank-bank itu pada mintain NPWP kita karena diminta dari kantor pusat DJP gitu loh. Termasuk saya aja dipanggil ke bank BCA ya, dari tempat dulu saya pertama kali kuliah bikin rekening gitu ya. Dipanggil loh, disuruh datang loh hanya untuk ngasih NPWP doang. Ya memang nggak apa-apa sih, memang dia mau minta gitu ya udahlah. Kita kan mau jadi orang jujur kan, mau jadi orang benar ya. Gitu. Jadi kalau Bapak belum punya NPWP ya nggak usah gubris, kata Bapak email aja, email balik, Bapak Bank Permata, mohon maaf ya saya belum punya NPWP, beres gitu. Cuma 5 juta mah nggak terlalu pengaruh lah, gitu sih Pak. Tetapi kalau sudah punya NPWP ya bolehlah kita datang, kita kasih kartu NPWP, karena memang itu diwajibkan oleh pemerintah, dari DJP langsung ke semua bank, gitu Pak. Nah, saya mau ngatakan tuh Pak Swago Nigiri. Bapak Ai Weo. Halo kawan, sehat selalu kok. Halo Pak Ai EU. Sehat selalu dan teman-teman semua. Bapak Swago Nigiri. Resikonya apa kalau abaikan email tersebut? Nggak ada resiko Pak, tenang aja Pak. Uang Bapak tidak akan diblokir ya, tidak mungkin ya. Kalau diblokir Bapak tuntut ke pengadilan. Tidak mungkin Pak, jadi santai aja. Tidak akan ada risiko apa-apa, ini hanya formalitas dalam rangka bank itu mau jadi patuh. Bank mau patuh kepada negara, ya kita pun dikejarin NPWP-nya. Itu kan hal yang wajar. Gitu. Kalau nggak ada NPWP, tinggal Bapak email aja. Mohon maaf, saya tidak punya NPWP, gitu aja. Semua terbantu Pak Swago Nigiri. Oke, Bapak Randi TJ. Kok malam? Malam Pak Randi, mau tanya. Kalau ada penjualan non-NPWP, ditransfer customer ke rekeningnya direksi. Mau dipindahin uangnya ke PT, baiknya gimana ya kok? Lapor gunggung atau gimana?
Setuju Pak, jadi Bapak tinggal transfer balik ke rekening PT, kasih keterangan salah transfer gitu ya. Kasih keterangan ini nama customer-nya siapa, salah transfer gitu. Ya udah, uang masuk ke PT, kemudian digunggung sebagai PPN gunggungan. Udah beres gitu Pak. Itu sudah betul Pak. Jangan dibiarin di rekening pribadi. Kan uangnya uang PT. Nah, semoga teman tuh Pak Randi. Ibu Rasya Kalifi. Malam Pak Wan, malam Bu Rasya. Mau tanya, istri NPWP-nya NE, tapi dapat surat imbauan memenuhi kewajiban formal perpajakan lainnya. Karena ada temuan dari transaksi SPT tahunan Badan 2021 data faktur pajak masukan dari beberapa lawan transaksi MLM Sekuritas Properti. Dikasih waktu untuk lapor sampai akhir September ini. Kira-kira kalau diabaikan apakah akan masalah? Karena istri juga sudah tidak bekerja ya ibu rumah tangga. Oke, jadi langkah pertama Bu ya, ibu mesti putuskan mau tetap mau di MPWP suami saja atau si istri yang mau mengakui MPWP-nya. Jadi lebih baik sih gabung ke suami. Jadi ibu tinggal datang ke petugas pajak ya ke KPP bahwa semua penghasilan saya itu masuk ke MPWP suami saya gitu. Nah, sekarang kita tinggal buka nih SPT suami. Kalau SPT suami itu belum terlapor yang MLM Sekuritas Properti itu, nah mulailah bikin pembetulan. Bikin pembetulan, laporkan ke situ semua. Nah, kalau ada pajak yang perlu dibayar ya udah kita bayar gitu. Tetapi mungkin nggak besar lah pajaknya ya, kan ada PTKP gitu Bu. Nah, atau ibu mau bikin MPWP, yang saya rasa sih nggak perlu ya, kan sudah ibu rumah tangga juga. Jadi lebih tepat sih cara pertama, yaitu datang ke KPP, bilang bahwa semua ini akan digabung ke suami saya, kemudian pembetulan SPT suami, masukkan semua penghasilannya, nah kalau ada pajak yang perlu dibayar, tinggal dibayar. Gitu, Bu. Nah, saya mau teman tuh Bu Rasya. Bapak Swagonigiri, NIK bukan NPWP ya Om? Belum Pak, belum ya. Saat ini NIK masih NIK, MPWP ya MPWP. Di masa depan pun ketika 1 Januari 2024, ketika NIK dipakai untuk MPWP, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah punya MPWP. Gitu ya. Untuk orang-orang yang sudah punya MPWP, maka nomor MPWP-nya berubah jadi nomor NIK. Oke. Bagi orang-orang yang belum punya MPWP, tetap saja dia belum punya MPWP, walaupun dia sudah punya KTP. Gitu ya. Jadi jangan salah, teman-teman yang baru punya KTP, nanti ketika mau dibikin MPWP, tetap harus melakukan aktivasi namanya, atau pendaftaran MPWP. Cuma nanti nomor NIK-nya sama dengan nomor MPWP-nya. Gitu Pak. Jadi teman-teman yang belum punya MPWP, tidak akan tiba-tiba jadi punya MPWP, tidak ya. Nanti tetap perlu mengajukan MPWP. Cuma nomornya sama dengan nomor NIK-nya. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Swagonigiri. Bapak Randi TJ, kok orang pajak bisa nggak lihat mutasi in-out di rekening bank? Jawaban saya bisa. Apa cuma bisa lihat daftar produk banknya saja? Jadi gini, buat teman-teman semua ya, kita nggak perlu lagi mempertanyakan hal seperti ini. Kita mesti jadi orang jujur. Setelah itu kita nggak usah khawatir mengenai hal-hal seperti ini, gitu lah. Oke, apakah mutasi bank kita itu bisa diketahui orang pajak? Jawabannya bisa. Gitu. Apakah sudah banyak orang yang kena? Sudah banyak orang yang kena, gitu ya. Tapi sampai hari ini saya masih aman kok, ya karena kita belum kena giliran, gitu ya. Kita belum kena giliran. Tetapi jawabannya bisa, gitu. Apakah kita mau protes ini pelanggaran privasi dan sebagainya? Udah nggak zaman kita ngomong privasi di negara ini, teman-teman. Data Jokowi aja bisa bocor ke publik ya, apalagi data kita semua, gitu ya. Jadi saya rasa sudah tidak relevan kita mempertanyakan data mutasi bank itu bisa diakses atau nggak bisa diakses. Jawaban sudah jelas bisa diakses, cuman kita belum kena giliran, gitu ya. Jadi janganlah lagi menyembunyikan omset. Kita laporkanlah semua omset apa adanya. Kalau emang perlu PKP, kita jadi PKP. Kalau nggak mau PKP, ya udah kita pecah omset. Bikinlah PT atau CV atau PTP. Gitu. Gitu sih Pak ya. Saya mengatakan itu Pak Randi. Ibu Marina Juwita. Malam Pak, malam Bu Marina. Kalau sudah ikut PPS, apa tidak bisa pembetulan SPT tahunan? Jawabannya tidak bisa untuk tahun 2020 dan sebelumnya, Bu. Ya. Kalau Ibu ikut PPS yang K2 ya, PPS yang K2, maka itu SPT 2016 ke 2020 sudah dikunci. Artinya tidak perlu pembetulan lagi, nggak perlu dan nggak bisa pembetulan. Gitu. Apabila ada harta yang belum dilaporkan di SPT 2020, itu akan dilaporkan di PPS yang sudah dilakukan. Ya toh? Kalau masih ada harta yang belum dilaporkan di PPS maupun SPT, maka itu akan kena denda tambahan di PPS. It's okay, gitu. Kalau ada omset
atau penjualan yang belum dilaporkan 2020 ke bawah, diampuni semua. Kalau ada PPN, PPh yang belum dibayar, diampuni semua. Gitu, Bu ya. Jadi, ngapain pembetulan? Udah tidak perlu pembetulan. Omset sudah diampuni, penghasilan diampuni, PPN, PPh diampuni, hartanya aja yang perlu dilaporkan, yang kita sudah lapor di PPS, ya kan? Kalau masih ada harta yang belum dilaporkan di PPS maupun SPT 20, ya tinggal ditambahin di pelaporan PPS tambahan lagi. Gitu, Bu Marina. Nah, semua teman itu Bu Marina. Tetapi 21 masih bisa ya. SPT 2021 dan ke depan masih bisa dibetulkan. Silakan dibetulkan kalau ada yang salah. Gitu, Bu. Bapak Suago Nigri, terima kasih Om. Sama-sama Om. Bapak Pawang Naki, saya PKP penjual pakan ternak. Kodenya 08. Saya menjual langsung ke peternak petani. Apakah boleh menggunakan faktur pajak di Gunggung karena lumayan banyak faktur yang akan dibuat? Jadi gini Pak, Bapak jual kepada petani itu, si petani langsung dipakai atau dia jual ke orang lain lagi? Oke. Kalau si petani itu langsung dipakai buat pakan ternaknya dia, maka itu boleh digunggung. Artinya dia end user. Oke. Kalau Bapak jual ke petani, tapi petani ini dibagi-bagi lagi ke petani yang lain, berarti kan dia jualan lagi tuh. Nah, maka tidak bisa. Bapak perlu buka faktur, minta nomor KTP atau nomor NPWP-nya. Gitu, Pak. Jadi, boleh atau tidak boleh digunggung itu adalah ditentukan oleh si pembelinya siapa. Dia itu end user atau distributor. Apakah dia pemakai langsung barang ini atau dia mendistribusikan lagi ke orang lain. Kalau dia pemakai langsung, maka Bapak boleh gunggung. Kalau dia itu mendistribusikan lagi, maka tidak bisa. Bapak perlu buka faktur. Kenapa alasannya? Karena negara mau tahu barang ini tuh pindah kemana aja. Gitu. Negara tuh mau tahu barang ini dari Bapak ke si A ke B, B ke C, negara mau tahu. Gitu loh, di mana jalur-jalurnya. Nah, makanya perlu buka faktur. Tetapi kalau langsung udah nyampe di end user, udah negara udah nggak perlu lagi siapa yang beli, kan sudah end user, sudah selesai jalur PPN-nya. Gitu filosofinya, Pak. Nah, saya mau teman tuh Pak Pawang Naki. Bapak Randi TJ, jadi kalau ada PT, jual non PPN, duit masuknya ditransfer ke direksi or komisaris. Ini baiknya gimana ya, Akuin di SPT direksi atau di PT ya baiknya? Jawaban saya sih masukin ke PT, Pak, dan ada PPN-kan, ya. Nggak bisa kalau dia PKP, non-PPN tuh nggak bisa. Jadi nanti yang benar adalah nilai penjualan dia itu sudah include PPN. Kan gitu ya ceritanya ya. Ya, jadi nanti uangnya tinggal ditransfer balik dari orang pribadi ke si PT, kembalikan uangnya kan, kasih keterangan salah transfer, kemudian di PT akan dilaporkan sebagai PPN gunggungan, dan sudah include harga PPN di situ. Gitu, Pak ya. Nah, kita teman-teman yang PKP ya, usahakan jangan sekali-kali jualan non-PKP. Oke, kenapa? Karena ini membangun habit, membangun kebiasaan. Sekali lu lolos main jual non-PPN, tahun depan lu coba lagi. 2 kali lolos, tahun depan lu coba lagi. 3 kali lolos, tahun depan lu udah kebiasaan. Lu sudah nyaman main non-PPN, jadi resiko. Nanti begitu kena ditembak sama pemeriksa, 5 tahun mundur, bangkrut langsung. Gitu. Jadi jangan deh. Nah, jadi usahakan kita mainnya full PPN aja, beres. Semangat teman-teman Pak Randy. Bapak Edi Afro 308. Malam kawan, malam Pak Edi. Saya beli truk kol diesel plat kuning 2018, sekarang sudah lunas. Truk tersebut atas nama PT-nya teman. Aset tersebut masuk dalam laporan SPT saya. Apakah saya perlu balik nama? Jawaban saya perlu, Pak. Kalau bisa Bapak balik nama aja, karena ini barang kan barang milik Bapak, ya kan? Dan sudah dilapor di SPT Bapak. Jadi sudah aman Bapaknya. Tinggal ganti balik nama aja. Gitu sih, Pak. Supaya aman sih, gitu ya. Kita kalau bisa jangan pinjam nama orang lain untuk barang kita. Jangan juga nama kita dipinjamkan untuk beli barangnya orang lain, jangan. Jadi barang si A ya pakai nama si A, barang si B pakai nama si B. Lebih aman begitu, Pak. Biar nggak kena masalah. Nanti kayak kemarin si Pak Rafael kan, yang Om Rafael Alun, mobil Rubiconnya nama orang lain. Ribut se-Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi jangan dah. Nah. Semua teman tuh Pak Edi. Bapak Wanda, 567899. Pak mau tanya, semua bidang usaha, apa nih Pak terpotong Pak? Pak Wanda terpotong, Ibu Wanda. Coba diketik lagi Bu, mohon maaf. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Bapak Randi TJ,
Perjalanan dinas bisa ada potensi PP21 ya? Jawaban saya bisa. Jadi kalau direksi jalan dinas ke Amerika atau ke Singapura bakal kena koreksi fiskal dong. Jadi sudah tidak ada istilah koreksi fiskal, Pak. Sudah nggak ada istilah koreksi fiskal. Yang ada adalah apakah ini natura atau bukan natura. Gitu. Kalau dia natura, maka dia jadi objek PPh 21. Kalau dia bukan natura, maka dia jadi beban biasa. Boleh dibiayakan. Nah, jadi dia kalau jadi beban biasa kan tinggal dicek aja. Dia ini 3M apa bukan 3M? Kalau dia 3M maka dia bisa, kalau dia bukan 3M akan cenderung ke PPh 21 lagi, gitu. Jadi, kalau ini perjalanan dinas betul-betul dalam rangka kegiatan usaha, dalam rangka bisnis, maka jangan ke PPh 21, masuk ke beban biasa, ke beban perjalanan dinas dong, itu boleh dibiayakan. Tapi kalau dia campur dengan jalan-jalan, apalagi bawa istri, bawa anak, udah deh gampang masukin natura, jadikan PPh 21. Memang harus begitu sih, Pak. Kita mesti berani untuk masukin PPh 21 dan potong PPh 21. Memang harus begitu. Memang itulah targetnya PMK 66. Gitu ya. Nah, semoga teman tuh Pak Randi. Ibu Widya Asmara Aulia. Ibu saya mendapat uang duka cita dan asuransi kematiannya Bapak 23 juta. Ibu tidak punya MPWP. Pensiun janda 1,5 juta per bulan. Apakah atas uang 23 juta tersebut ada PPh 21? Saya rasa nggak ada, Bu. Apakah Ibu harus buat MPWP? Tidak perlu, Bu. Ibu tidak bekerja, hanya dapat pensiun di bawah PTKP. Nggak perlu, Bu. Kalaupun dia mau lapor NPWP, tetap aja penghasilan dia itu masih di bawah PTKP-nya dia, ya kan? Maka dia tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif untuk membuat NPWP. Nggak perlu, Bu. Gitu. Kalaupun dia bikin NPWP, toh tidak ada pajak yang mesti dibayar, kan? Kan di bawah PTKP semua. Ya, 23 juta ditambahkan dengan 1,5 juta kalikan 12 bulan, tetap di bawah PTKP. Jadi nggak perlu, Bu. Simpan aja duitnya. Nggak perlu bikin NPWP sih. Karena masih di bawah PTKP, tidak ada kewajiban bikin NPWP. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu Bu Widya. Bapak Swagoni Giri, kalau punya MPWP, tapi dapat email dari Bank Permata, karena beli saham 5 juta baru masalah ya Om. Nggak masalah sih Pak, nggak masalah. Cuman memang bank ini lagi dikejarin sama pajak, supaya semua nasabah-nasabah dia itu dimintain dong KTP MPWP-nya. Gitu. Ya udah, saya rasa kasih aja MPWP-nya Pak, nggak ada masalah. Mulai sekarang tuh kita mesti jadi orang jujur. Jadi orang jujur, kita buka-bukaan semua ke pajak. Kita lapor apa adanya. Jadi hal-hal seperti ini tuh nggak bikin kita bingung lagi. Ya udah, kalau bank minta MPWP, kita kasih MPWP gitu. Kita tidak ada lagi keraguan-raguan, nggak ada yang kita sembunyikan kepada negara ini. Nah, dengan begitu kita akan hidup lebih tenang, gitu sih Pak. Apalagi cuma nilai 5 juta, nggak apa-apa lah. Lapor aja MPWP-nya Pak, nggak ada masalah. Semua teman tuh Pak Swagoni Giri. Bapak Wenliang Liu, malam Pak Wan, malam Pak Wenliang. PTP ambil prefer atau bagi dividen ya? Ini sampai sekarang masih nggak jelas nih Pak, mohon maaf nih, masih banyak perdebatan ya, di konsultan yang berdebat, juga banyak, orang pajak juga beda-beda pendapat ya, KPPA dengan KPPB beda pendapat gitu. Kita tanya ke kantor pusat kembaliin ke WP masing-masing, wah bingung ya. Jadi, kalau saya masih berpendapat ini prefer, di PTSP saya pun saya masih pakai metode prefer, oke? Tetapi kalau Bapak nggak mau ribut sama petugas pajak, Bapak malas berargumen, pakai dividen sudah pasti aman, gitu ya. Jadi kalau dividen sudah pasti aman, kenapa pasti aman? Karena tarif pajaknya lebih tinggi, gitu. Kalau Bapak pakai metode yang tarif pajak lebih tinggi, sudah pasti lebih aman. Tetapi kenapa saya masih pakai prefer? Karena saya masih bersikukuh bahwa PTP ini mirip CV. Buktinya apa? Buktinya modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian PTP ini dapat suket PP 55-nya 4 tahun, sama seperti CV. Gitu. Jadi, saya melihat PTP lebih dekat dengan CV dibandingkan dengan PT, gitu sih. Lagi pula PTP itu bukan PT loh ya, PTP itu adalah perseroan perorangan, bukan PT, beda, gitu. Itu pendapat pribadi saya sih. Nah, tetapi teman-teman yang memilih menggunakan metode dividen juga banyak, gitu. Apakah itu boleh? Silakan saja, bagus sih. Kalau dividen udah pasti aman, Pak, karena Bapak kan memilih menggunakan tarif yang tinggi. Apalagi kalau uangnya mau Bapak investasikan. Kalau gitu pilih dividen aja lebih tepat. Gitu Pak ya. Kalau jelas-jelas uang mau diinvestasikan, Bapak pilih dividen udah paling tepat. Karena toh nggak ada pajaknya. Ya kan? Gitu. Kalau saya masih pakai prefer karena saya juga siap berargumen. Dan kalaupun saya kalah argumen, saya siap bayar kok 10%-nya. Gitu ya. Demi mendukung
Bapak Presiden bikin IKN. Ya, bercanda ya teman-teman. Semua teman tuh Pak Wenliang. Bapak Ibu Wenda 567899. Malam Pak, malam Bu Wenda. Saya mau tanya. Semua bidang usaha apakah pasti kena PPh final UMKM? Belum tentu Bu, belum tentu ya. Atau ada bidang usaha tentu yang wajib pakai PPh badan langsung sejak berdiri Pak. Oke, ini bentuknya orang pribadi atau CV atau PT Bu. Oke, kalau dia bentuknya itu adalah PT, setahu saya semua usaha bisa. Oke, kalau PT atau PTP, semua usaha itu bisa. Buktinya apa? Coba deh Ibu cetak yang namanya surat keterangan PP 55 di KSWP ya. Itu pasti dapat kalau PT atau PTP. Maka itu udah qualified ya, pasti bisa. Kalau CV itu masih ragu-ragu. Supaya pasti, Ibu mesti cetak yang namanya surat keterangan PP 55. Kalau berhasil maka bisa, kalau tidak berhasil berarti pakai PPh umum. Gitu, Bu. Kalau orang pribadi, sorry. Kalau orang pribadi itu bisa dua kemungkinan. Bisa iya, bisa enggak ya. Kalau orang pribadi lebih cenderung adalah kalau dia pedagang barang baru bisa. Kalau dia orang pribadi yang main jasa, itu agak sulit. Seperti konsultan pajak nih, nggak bisa kalau orang pribadi. Pengacara, artis, notaris, kemudian orang-orang seni, atau orang MLM, agen asuransi, pokoknya orang pribadi yang pekerja bebas, itu tidak bisa pakai PPh 0,5%. Gitu. Kalau orang pribadi pedagang, itu bisa. Nah, kalau PT itu semuanya bisa. Kalau CV mesti cek dulu surat keterangannya dapat apa enggak. Gitu Bu Wanda. Semoga teman tuh Bu Wanda. Bapak Edi Afro 308. Beli mobil atas nama PT, apakah perlu kita balik nama? Oke, pertanyaannya adalah uang siapa, Pak? Uangnya uang siapa? Kalau uangnya uang pribadi, kita beli mobil atas nama PT, maka sebaiknya kita balik nama ke pribadi kita. Oke, satu. Kalau uangnya PT, ya udah, sudah betul pakai namanya PT. Gitu, Pak. Jadi kita mesti lihat uangnya. Kita mesti lihat kondisi sebenarnya ini barang punya siapa. Gitu. Kalau memang sebenarnya barang ini punyanya si Mr. A pribadi, mau nama siapapun itu mobil, sebaiknya dibalik nama. Supaya memang aset si A itu perlu nama si A, aset si B pakai nama si B. Itu lebih betul, gitu loh Pak. Jangan lagi punya kebiasaan pinjam-pinjam PT atau nama orang untuk beli barang kita. Atau kita juga jangan mau nama kita dipakai untuk orang lain beli barang-barang punya orang lain. Gitu. Nanti kita yang bantuin orang, kita yang cilaka. Gitu deh teman-teman. Semoga teman-teman tuh Pak Edi Afro. Bapak Randi, kok misal nih ada temen, dia punya hutang bank. Hutang bank buka atas nama pribadi, tapi nggak dilapor di SPT. Tapi uangnya dipakai untuk mendanai PT dia. Corrective action buat tax plan-nya gimana ya kok? Gampang Pak, dia mesti pembetulan SPT orang pribadi, masukin hutangnya dan masukin modal di PT. Kemudian SPT badannya mesti diperbaharui, muncul yang namanya setoran saham dari si pribadi itu kan. Gitu Pak ya. Gampang sih. Jadi nggak perlu dia apa-apain sih, nggak perlu tax planning, ini sudah betul. Jadi dia tinggal pembetulan SPT orang pribadi, masukkan nilai hutangnya, dan masukkan juga nilai saham atau modal yang dia kirim kepada PT yang berasal dari hutang itu. Gitu. Kemudian di PT, pembetulan SPT badan, masukkan nilai modal sahamnya, modal dari si direktur. Gitu, senilai uang yang diambil dari hutang. Gitu, Pak. Nggak ada masalah. Saya mau teman tuh Pak Randy. Bapak Pawang Naki langsung dipakai. Apa nih Pak? Terpotong Pak Pawang Naki. Ibu Melani S90. Malam Pak Wan, malam Bu Melani. Mau tanya, kalau SPT orang tua ada tambahan aset tanah dan bangunan di atas namakan anaknya. Sementara anaknya sudah lapor SPT sendiri. Apakah bisa Pak kalau aset tanah bangunan yang akan dibeli masuk ke SPT orang tuanya? Jawabannya bisa-bisa aja sih Bu. Kalau orang tua ke anak kan tinggal hibah-hibahan aja ya. Kalau orang tua kandung kepada anak tinggal hibah-hibahan saja gitu. Jadi kalau saran saya sih Bu, teman-teman semua, kalau orang tua itu berniat untuk menghibahkan barang itu kepada anak, hibahkan sekarang. Hibahkan sekarang, beli nama atas nama dia, kemudian laporkan di SPT-nya si anak gitu. Tetapi kalau dia belum berniat untuk menghibahkan kepada anak, jangan dulu. Pakai nama orang tua dulu, lapor di SPT orang tua dulu.
itu lebih betul gitu teman-teman. Kalau kita punya properti nama si anak tapi lapor di SPT orang tua, nanti takutnya nih dipanggil orang pajak gitu. Nggak masalah sih, cuma kan kita mesti repot, mesti jelasin lagi, mesti jelaskan kronologisnya, mesti jelasin ini anak saya kasih hibah dan sebagainya. Agak repot penjelasannya gitu. Jadi lebih baik punya kita nama kita di SPT kita, punya anak dipakai nama anak di SPT anak gitu. Kalau kita belum niat untuk kasih ke anak, jangan dulu pakai nama dia, pakai nama kita dulu gitu. Tapi kalau sudah terlanjur, mau tetap dilapor di SPT bapaknya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu kan. Karena orang tua ke anak tinggal hibah-hibahan aja gitu Pak. Nah, Ibu, semoga terbantu Bu Melani. Bapak Deva Agung, malam kawan, malam Pak Deva, terpotong Pak. Bapak Pawang Naki, makasih kok infonya. Kemarin saya jelaskan ke AR-nya, dan kata AR-nya tetap tidak boleh digunggung. Adakah undang-undang yang mengaturnya kok tentang kode 08? Oh iya, sorry. Bapak kan mau pakai kode 08 nih. Sehingga Bapak itu terpaksa harus buka faktur pajak. Karena kan Bapak maunya dibebaskan PPN kan? Nah, Bapak mau dibebaskan PPN sehingga Bapak perlu buka faktur. Karena digunggung itu setahu saya nggak bisa tuh pakai kodenya 0. Pakai PPN-nya 0 tuh nggak bisa kalau digunggung, setahu saya ya. Jadi, ya udah Bapak minta aja KTP-nya si petani, Bapak bukain 080 kepada si petani itu. Gitu. KTP-nya mintain boleh dong, gitu ya. Mohon izin deh minta KTP karena saya dipanggil pajak nih, gitu. Kalau memang si petani nggak mau kasih, ya udah buka ke diri sendiri, terpaksa begitu. Buka ke diri sendiri. Nggak ada pilihan lain. Gitu sih Pak. Supaya Bapak bisa dibebaskan PPN ya kan. Nah, saya mengatakan tuh Pak Pawang Naki. Ibu Lisa Mona, kau mau tanya untuk PPN impor, jika tidak pakai PPJK, apakah bisa sama dengan PPN dalam negeri? Dan PPN-nya bisa dikaitkan juga? Jawabannya tetap harus PPN impor sih Bu. Kalau Ibu impor ya PPN impor. Oke? Dan apakah PPN-nya bisa dikaitkan? Bisa. Bisa. Seperti biasa aja. Jadi pakai PPJK ataupun tidak pakai PPJK, tetap sama. Impor gitu sih Bu. Cuman kalau PPJK Ibu dibantuin kan, lebih enak gitu. Kalau nggak pakai PPJK ya tetap mesti impor juga, tetap mesti impor resmi sih Bu. Jangan impor door to door ya teman-teman kalau bisa. Gitu sih Bu. Saya mau ngatakan tuh Bu Lisa Muna. Ibu Wanda 567899. Malam Pak, malam Bu Wanda. Semua bidang usaha apakah pasti kena PPh final UMKM atau ada bidang usaha tertentu yang wajib pakai PPh badan langsung sejak berdiri Pak? Setahu saya 0,5% Bu. Untuk pertama kali 0,5% kalau PT 3 tahun, kalau CV itu 4 tahun. Ya. Tetapi supaya pasti, cetaklah surat keterangan PP55 di menu layanan, kemudian KSWP, kemudian menu surat keterangan PP55. Cetak surat itu, kalau dapat, maka dia qualified UMKM, kalau CV 3 tahun, kalau CV 4 tahun, kalau PT 3 tahun, kalau PTP 4 tahun. Gitu sih, Bu. Nah, masih cetak suket Bu ya, biar pasti. Nah, semoga terbantu Bu Wanda. Ibu Suryatik 1015. Malam kawan, malam Bu Suryatik. Kok ada supplier yang TTH minta faktur pajak atas cashback? Oke. Apakah kita wajib buatkan faktur pajak? Menurut saya buatin aja Bu. Katanya cashback-nya nggak potong faktur langsung, makanya dia minta pajak atas cashback. Boleh Bu, bikinin aja. Bikin aja faktur pajak. Yang penting kan PPN-nya dia bayar kan. PPN-nya dia bayar, Ibu bukain faktur pajak, nggak ada masalah sih. Nanti Ibu tulis saja jasa manajemen gitu, atau jasa apa gitu. Gitu sih, nggak apa-apa sih. Nah, semua teman-teman Bu Surati. Dan pasti dia akan potong PPh 23 tuh di situ. Bapak Renner Remus, saya UMKM. Apakah tiap tahun harus sama atau lebih omsetnya kok? Jawabannya bebas Pak, mau sama boleh, mau lebih boleh, mau turun boleh ya. Jangan terikat dengan aturan-aturan yang aneh-aneh yang nggak jelas yang salah itu Pak. Soalnya, SPT tahun ini diminta AR-nya untuk disamain omsetnya seperti tahun lalu. Padahal aslinya omset saya menurun jauh. Ini AR-nya mungkin dia cuma iseng-iseng doang, atau dia mungkin oknum gitu Pak ya. Jadi Bapak mesti rekam pembicaraannya, kalau dia telepon Bapak rekam, kalau dia chatting Bapak screenshot gitu, supaya Bapak bisa laporkan ke pengaduan gitu Pak ya. Jadi
AR-nya salah ini. Tidak ada dasar hukumnya dia ngomong begitu. Jadi seharusnya tuh AR mengedukasi, Bapak WP laporkanlah omset dengan jujur apa adanya gitu. Kalau naik silakan lapor naik, kalau turun silakan lapor turun, kalau sama silakan lapor sama. Itu edukasi yang betul gitu Pak ya. Jadi menurut saya nggak usah dengerin AR-nya, kalau dia masih ngotot, Bapak rekam aja pembicaraannya supaya bisa diadukan. Gitu sih Pak. Tetapi yang benar adalah laporkanlah omset sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gitu Pak Renner. Semoga teman tuh Pak Renner Remus. Bapak Chandra Darmawan, Pak, kalau jual apartemen di Singapura ada untung, bagaimana pajaknya? Jadi, Bapak mesti ngitung pajaknya menggunakan tarif di Indonesia. Oke, jadi gunakanlah tarif di Indonesia untuk capital gain ya, bukan penjualan tanah bangunan ya, tetapi capital gain. Nah, muncul pajak yang mesti dibayar berapa, kemudian kurangkanlah dengan pajak yang sudah dipotong di Singapura. Gitu Pak ya, namanya PPh 24. Gitu Pak ya. Bapak tinggal cek ke Google, bagaimana cara perhitungan PPh 24. Gitu Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Chandra Darmawan. Ibu Suryatik 1015. Kalau cashback-nya potong faktur, baru nggak diterbitkan pajak. Gitu katanya. Mohon minta info dasar hukum pajaknya kok. Kalau cashback-nya potong faktur, baru nggak diterbitkan pajak. Itu cuman akal-akalan si vendor doang, Bu, si supplier itu. Jadi, nggak usah didengerin, nggak ada aturan hukumnya. Jadi gini, dia itu maunya resmi. Dia itu nggak mau sembarangan kasih cashback. Dia maunya kalau ada cashback, ya udah, buka invoice dong, buka faktur dong, biar kita juga bisa kasih uangnya jelas, resmi. Itu maunya dia. Nah, itu betul, Bu. Itu betul. Sebaiknya memang begitu. Gitu sih, Bu. Daripada tiba-tiba uang masuk tapi nggak ada invoice, nanti kita yang bingung. Gitu sih. Mending bikin invoice, bikin faktur sudah betul, Bu. Yang penting PPN dia tanggung ya. PPN nanti kan dia yang tanggung, dibayar sama dia. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Suryati. Ibu Widya Asmara Aulia. Terima kasih Pak Wan untuk pencerahannya. Sama-sama Bu Dia. Ibu Pin 168. Malam kok. Malam Bu Pin. Mau tanya, apakah PMA boleh beli barang di toko atau perusahaan yang non-PKP? Jawabannya boleh-boleh saja, tetapi hindari Bu kalau bisa, karena nih kita ini PMA. Kita ini perusahaan besar dan udah pasti PKP dong. PKP itu usahakan jangan bermain dengan non-PKP. Jangan beli barang dengan yang non-PKP. Usahakan seperti itu. Kenapa? Karena orang pajak tuh suka iseng. Ketika pemeriksaan, dia koreksi tuh pembelian-pembelian yang non-PKP. Nanti tugas kita yang membuktikan. Gitu. Kita disuruh membuktikan, ini real nggak transaksinya? Betul nggak transaksinya? Mana invoice-nya? Beli sama toko apa? Minta konfirmasi dan sebagainya. Kita repot. Gitu. Jadi kalau bisa, PKP beli barang dari PKP. Gitu. PKP jangan beli barang dari non-PKP. Kalau bisa, Bu ya. Tetapi kalau nggak bisa, hanya toko itu yang buka doang, yang bisa jualan, ya udah kita beli sama dia nggak apa-apa. Yang penting invoice-nya jelas, kemudian bukti transfernya jelas, jadi nggak ada masalah. Gitu sih, Bu. Cuma kalau bisa main PKP lebih aman. Sama teman tuh Bu Pin. Ibu Marina Juwita, Pak, jika faktur pajak masukan 2020 yang 3 bulan terakhir dikreditkan di bulan Januari tahun 2021, apakah pajak masukan itu bisa diakui laporan laba rugi pembelian barang tahun 2021? Enggak sih, Bu. 2020 itu. 2020 itu. Jadi jangan ikutin faktur pajaknya ya. Jangan ikutin pengkreditannya, tetapi ikutin prinsip accrual, ya kan? Di dalam akunting maupun di dalam pajak menggunakan prinsip accrual. Artinya apa? Ketika terjadi penyerahan, sudah dibuka invoice dan terbit faktur pajak, maka sudah tercatat dalam akunting sistem. Gitu, Bu ya. Jadi masukinlah ke 2020, itu lebih betul. Bukan masalah pengkreditan. Pengkreditan kan hanya masalah perbedaan waktu untuk mengkreditkan. Tetapi masalah akunting adalah accrual system, accrual basis ya. Dan pajak pun accrual basis. Gitu. Saya mau teman-teman Bu Marina. Bapak Randi TJ, kok mau tanya, mau make sure lagi. Hibah suami istri itu boleh apa enggak sih kok? Jawaban saya boleh. Laki bini statusnya PH, boleh kok bikin hibah. Ada PMK nggak sih kok? Jawaban saya boleh dan tidak ada PMK-nya. Gitu. Jadi di Indonesia ini suami dan istri adalah satu kesatuan. Artinya apa? Artinya tidak ada masalah hibah-hibahan antar suami istri. Sekarang kalau AR mempermasalahkan nih, mana ada yang namanya hibah suami istri nggak kena pajak? Mana undang-undangnya? Pasti AR ngomong gitu kan? Sekarang kita balikin ke AR. Bapak AR, kalau lu menghibahkan uang kepada diri lu sendiri, itu kena pajak apa enggak? Pasti dia bilang enggak dong.
Kan diri kau sendiri. Sekarang kau tanya, mana ada aturan yang bilang si A menghibahkan uang kepada si A itu tidak kena pajak? Mana ada undang-undang yang mau gitu? Gitu kan? Nah, jadi satu kesatuan artinya tuh suami istri mau dia PH, mau dia MT, mau dia bukan PH, mau dia bukan MT, tetap adalah satu kesatuan. Artinya ini kasih ke ini ya sama gitu loh. Si ini kasih ke ini kasih ini ya sama gitu. Jadi hibah suami istri adalah satu kesatuan gitu. Ibaratnya si Awan menghibahkan barang kepada Awan gitu. Yang nggak ada pajaknya gitu. Tapi apakah ada undang-undangnya? Yang nggak ada undang-undang gitu. Karena kan satu kesatuan. Sama aja saya punya rekening A, saya transfer uang ke rekening B, tapi rekening saya sendiri. Kan tidak ada pajaknya, gitu. Tapi ada nggak aturan yang bilang begitu? Ya nggak ada aturannya. Memang nggak ada aturan. Karena ini kan diri saya sendiri, gitu. Sama, suami istri adalah satu kesatuan di perpajakan. Mau dia PH ataupun tidak PH. Setahu saya begitu, Pak. Nah, semoga bantu Pak Randi. Bapak Hamazet 14. Malam Pak Wan, malam Pak Hamazet. Mau tanya untuk pelaporan PPN masa badan. Misal saya buat e-faktur di akhir bulan Agustus kemarin. Maksimal pelaporan masa di tanggal berapa ya? Maksimal lapor itu tanggal akhir September, Pak. Akhir 30 September adalah masa terakhir lapor, tetapi terakhir upload itu tanggal 15 September ya. 15 September paling lama upload, 30 September paling lama untuk bayar dan lapor. Gitu, Pak. 1 bulan kan dikasih waktu. Nah, saya mau teman tuh Pak Hamzat. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Kau mau nanya, kalau pembelian mobil Pajero atas nama CV, apa boleh diakui sebagai asetnya CV? Tergantung uangnya, Bu. Uangnya. Uangnya itu pakai uangnya CV atau uangnya pribadi. Kalau itu uangnya CV, ya boleh masuk sebagai asetnya CV. Nggak ada masalah. Tapi kalau itu uangnya pribadi, ya menjadi barangnya pribadi, walaupun nama CV. Gitu. Dan kalau bisa balik namain ke pribadi. Gitu ya. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya, ikutilah di mana uangnya. Kayak uangnya yang diincar oleh pajak. Kalau itu uangnya si A ya barang si A. Walaupun nama orang lain, nggak peduli. Gitu sih, Bu. Semua teman itu Bu Mary. Bapak Ahwil Lim. Malam Pak, malam Pak Ahwil. Mau tanya soal dividen perusahaan. Untuk bebas 10% harus diinvest ulang seperti obligasi atau saham selama 3 tahun. Oke. Bagaimana cara buat laporannya kalau kita invest di saham yang bisa berubah-ubah? Oke, jadi kalau saya Pak ya, Bapak investkan 1 kali gitu ya, terus Bapak udah nggak usah ganggu-gugat. Selama 3 tahun ke depan nggak usah trading untuk yang ini, gitu ya. Nah, lalu ketika Bapak laporkan di e-reporting, Bapak laporkanlah nilai yang Bapak investasikan, gitu. Walaupun harganya naik atau turun kita udah nggak pusing. Tapi kan kita punya bukti bahwa kita setoran pertama itu ini loh. Setoran pertama saya itu ini. Inilah yang saya laporkan sebagai e-reporting investasi saya. Biar aman gitu sih, Pak. Kalau Bapak pakai buat trading, nanti jadi ribut sama AR gitu loh. Kalau nilainya naik sih nggak apa-apa. Kalau nilainya turun, nanti Bapak dibilang investasi gagal. Gitu sih. Kalau saya sih gitu, Pak ya. Pakailah harga pertama kali kita masukin ke saham dan saya nggak ganggu-gugat selama 3 tahun lagi. Gitu. Ya paling aman deposito atau SBN. SBN udah pasti aman deh. Beli SBN selesai 5 tahun atau 3 tahun gitu, simpen. Gitu sih, Pak. Jadi saya usahakan barang investasi dividen itu jangan diganggu-gugat selama 3 tahun. Supaya kita nggak ribut sama AR nanti. Nah, saya mau bantu Pak Ahwil Lim. Ibu Wanda 567899. Malam Pak, malam Bu Wanda. Semua bidang usaha, apakah pasti kena PPh final UMKM atau ada bidang usaha tertentu yang wajib PPh badan langsung sejak berdiri? Contohnya firma atau kayak Enco. Betul Bu, kalau firma itu memang tidak bisa 0,5%. Gitu ya, mohon maaf teman-teman. Yang namanya firma itu kan adalah sekumpulan dari para pekerja bebas. Contohnya para pengacara membentuk firma, konsultan-konsultan membentuk firma. Itu sudah pasti tidak bisa menggunakan PPh final 0,5% ya. Itu sudah pasti menggunakan PPh badan umum. Gitu Bu ya. Untuk firma yang pokoknya kumpulan-kumpulan pekerja bebas udah pasti tidak menggunakan PP 55. Itu tertulis jelas di PP 55. Ya, di PP 55 tahun 2022 ya. Di situ dituliskan firma yang dibentuk oleh sekumpulan pekerja bebas itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini, gitu. Solusinya apa? Solusinya bikinlah PT atau PTP. Bikinlah PT, lebih aman. Jadi walaupun dia pengacara nih, bikinlah PT gitu. Nanti jasanya diatur, jangan jasa pengacara gitu sih Bu. Nah, tapi ini tax planning ya, silakan Ibu kalau mau boleh dilakukan
dengan segala risikonya ya. Nah, semoga teman-teman Bu Wanda. Bapak Michael Cahyadi, bolehkah pemegang saham meminjam uang ke PT dalam jumlah yang besar? Jawaban saya tidak ya. Boleh-boleh aja, tetapi nanti orang pajak akan menjadikan ini dua kemungkinan. Pertama adalah dividen terselubung, yang kedua adalah potensi PPh atas bunga. Gitu sih Pak. Potensi PPh atas bunga. Jadi repot. Kalau ada uang mau masukin ke PT, masukinlah sebagai setoran modal tambahan, setoran saham modal tambahan. Oke. Kalau uang mau diambil dari PT, jadikanlah sebagai pengurang modal atau bagi dividen. Gitu sih Pak. Kalau bisa jangan ada hutang piutang pemegang saham. Kecuali sehubungan dengan saham yang belum disetor ya. Kalau saham belum disetor ya boleh sebagai piutang pemegang saham. Tetapi jangan lagi ada transferan uang tetapi bukan dividen. Jangan. Kalau memang ada transfer uang, jadikanlah sebagai dividen atau perubahan modal. Itu lebih aman menurut saya sih Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Michael. Karena tadi kata dosen pajak itu, hutang itu adalah tempat persembunyian dividen. Tadi nih, saya barusan ada seminar tadi pagi ya. Kata dosennya, hutang adalah tempat persembunyian dividen. Ya memang betul. Bapak Arte Paperindo. Malam Pak Arte. Mau tanya, kalau keuntungan PTP ditransfer ke rekening owner, apakah kena pajak lagi Pak? Ada dua cara Pak ya. Cara pertama adalah Bapak pakai metode dividen, maka dia akan kena pajak 10%, kecuali Bapak investasikan di deposito menjadi 0% pajaknya. Oke, selama 3 tahun ya. Cara kedua adalah metode prefer. Artinya, Bapak ini seperti CV. Uang yang diambil adalah penarikan prefer. Penarikan prefer itu bukan objek pajak. Nah, Bapak mesti pilih mau dividen atau mau prefer. Nah, kalau saya masih pakai metode prefer. Artinya saya tarik uang tidak kena pajak karena saya anggap ini prefer gitu. Tapi banyak juga teman-teman bilang ini dividen. Artinya itu akan kena pajak sepanjang tidak diinvestasikan. Nah, Bapak mesti tentukan nih, karena nggak jelas nih. DJP pun belum bikin sebuah ketentuan jelas yang mengenai ini. Gitu sih, Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Arte. Ibu MJC 84. Kalau pekerja bebas atau freelancer kan pakai norma yang untuk hitung 50%. Itu harus bagaimana ya langkah apply NPPN-nya? NPPN Ibu bisa cetak secara online, Bu. Tetapi sekarang sudah terlambat ya. Ibu mesti cetak sebelum 31 Maret di tahun tersebut untuk tahun tersebut. Oke? Jadi, Ibu mesti datang ke menu layanan online ya, DJP online, ke menu layanan, kemudian menu KSWP, kemudian pilih yang namanya permohonan NPPN ya. Norma perhitungan penghasilan neto ya. Mintalah surat NPPN, nanti akan tercetak suratnya. Nah, maka untuk tahun tersebut Ibu bisa menggunakan norma. Tahun depan Ibu cetak lagi di awal tahun ya. Cetak lagi di awal tahun sebelum 31 Maret. Oke. Sekarang kalau 2023 ini Ibu belum cetak, maka sekarang sudah terlambat. Oke, maka untuk tahun ini Bapak Ibu tidak bisa pakai 50% ini. Nah, tahun depan Ibu bisa pakai dengan syarat di awal tahun sebelum 31 Maret cetaklah surat NPPN itu. Gampang kok. Awal tahun bikin di kalender ya. Klik ingatin di kalender awal-awal tahun sudah mesti cetak NPPN. Cetaklah NPPN di awal tahun biar ingat, biar nggak lupa. Gitu, Bu. Nah, saya mau itu Bu Jessi. Ibu Wanda, hibah dari Om ke orang tua kita, tapi orang tua sudah meninggal. Ini apakah hibahnya masih kena pajak nggak, Pak? Jadi Om hibah kepada orang tua kita. Orang tua kita meninggal. Kemudian ini hibahnya yang mau jadi masalah ya. Kalau hibahnya ini bakal jadi kena pajak sih. Karena ini hibah hanya boleh dari 1 derajat kan. Nggak boleh ke samping, harus ke atas ke bawah baru boleh. Gitu sih. Tapi kalau mau ngomongin warisan, maka warisan itu tidak kena pajak. Kalau warisan dari si papa ke anak itu tidak kena pajak karena warisan. Tetapi kalau hibah itu harus 1 derajat garis lurus. Dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas. Nggak bisa ke samping. Begitu sih Bu yang saya pahami ya. Nah, semoga teman itu Bu Wanda. Ibu MJC 84. Terima kasih. Kalau misal bulan 1 ke 8 bekerja sebagai karyawan yang pajak sudah diurus kantor. Lalu, bulan 9-12 pekerja bebas atau freelancer. Itu hitungan norma penghasilan neto dan PTKP-nya bagaimana ya? Oke,
Jadi untuk bulan 1 sampai bulan 8, Ibu akan terima satu surat dari kantor kan, namanya 1721A1, ya kan, bukti potong satu lembar. Kemudian dari bulan 9 ke bulan 12, Ibu akan hitung secara mandiri, kan? Ibu akan hitung mandiri, Ibu akan laporkan ini di lampiran 1 halaman 2 di formulir SPT tahunan pribadi Ibu. Oke, lampiran 1 halaman 2, Ibu laporkan di bagian yang paling atas tuh, yang namanya penghasilan dalam negeri ya. Ibu akan laporkan nanti bagian jasa Ibu nilai berapa harganya, kemudian norma 50%, kemudian munculin angka normanya berapa. Nah, nanti semuanya akan otomatis terhitung ke depan, ke induk ya. Terhitung otomatis, langsung muncul pajaknya di situ, dan langsung muncul berapa kurang bayarnya. Gitu sih, Bu. Nah, untuk yang di karyawan di kantor akan muncul satu surat yang namanya 21A1 minta ke HRD-nya kantor. Gitu, Bu ya. Nah, by the way, surat norma harus diminta di awal tahun ya. Kalau awal tahun belum bikin, maka Ibu tidak bisa pakai 50%. Ibu harus pakai yang 100%. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Jessi. Ibu Pawang Naki. Baik, kok. Terima kasih, kok. Infonya. Sama-sama. Ibu atau Bapak Pawang Naki. Bapak Michael Cahyadi. Kalau saya tanggung, saya pun rugi. Apakah ada solusi? Ini mengenai apa tadi, Pak ya? Pak Michael mengenai apa tadi ya, Pak? Lupa, Pak. Boleh ketik lagi, Pak? Tadi mohon maaf, aku udah kejauhan kayaknya. Tadi mengenai apa ya? Ditanggung. Lupa saya. Oke, Ibu Lisa Mona. Kok PP 55 itu jika PP 23 sudah expired bisa lanjut ke PP 55 untuk OP dan badan? Tidak bisa, Bu. PP 23 dan 55 itu barang yang sama, Bu. Cuman beda peraturan doang, tetapi isinya sama. Jadi PP 23 dan PP 55 itu sama persis gitu. Kalau PP 23 expired, maka otomatis PP 55 pun expired. Gitu, Bu ya. Jadi ini barang yang sama ya, bukan berbeda ya. Saya mengatakan itu, Bu Lisa. Bapak Suryati, Ibu Suryati. Pak, kalau cashback tadi dibuatkan bupotnya bukan jasa, tapi bentuknya hadiah. Gimana, Pak? Ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja sih. Yang penting kan nanti kita hitung PPh badan kan. Kita tetap hitung PPh badan yang 22%, kita kurangkan bukti potongnya dari dia. Gitu sih. Terpaksa sih. Nah, saya mau tahu tuh Bu Suryati. Bapak Chandra Darmawan, makasih Pak. Sama-sama Pak Chandra. Ibu Melani S90. Pak Wan, kalau WPOP sejak pandemik mengalami penurunan omset, itu bagaimana Pak? Apakah bisa diperiksa? Jawaban saya bisa diperiksa, bisa nggak diperiksa. Jadi kita nggak usah khawatir, Bu. Kita nggak usah takut dengan pemeriksaan. Kita harus selalu siap dengan pemeriksaan. Itulah yang betul ya, mindset yang betul. Jadi kalau omset kita turun, ya udah kita lapor turun. Kalaupun diperiksa kan nggak ada masalah tuh. Kalau WPOP diperiksa, cuma ada dua kemungkinan, omset sama harta. Ya, kalau omset sudah betul, harta sudah betul, udah nggak usah khawatir, sudah aman. Gitu, Bu ya. Kecuali ada omset yang belum dilaporkan, nah itu baru salah, mesti dibenerin. Gitu, Bu. Tapi kalau kita sudah betul, nggak usah takut. Mau omset turun boleh, mau omset naik boleh, mau diperiksa boleh, mau nggak diperiksa nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah khawatir. Dan itu bukanlah pertanda untuk diperiksa sih, bukan. Itu bukanlah omset turun, bukanlah ciri-ciri orang untuk diperiksa, nggak juga. Gitu. Nah, saya mengatakan itu Bu Melani. Ibu Marina Juwita, Pak, jika faktur pajak masukan 2020 yang 3 bulan terakhir dikreditkan di bulan Januari 21, apakah PM itu juga diakui di SPT tahunan, laporan laba rugi, pembelian barang di tahun 2021? Jawabannya bukan, Bu. Tetap ke 2020 ya. Tetap ke 2020. Jadi janganlah lihat ke masa pengkreditan, tapi lihatlah ke tanggal faktur pajaknya. Kalau tanggalnya 2020, maka itu masuk ke laporan akunting 2020. Termasuk laporan pajak 2020 di SPT tahunan gitu. Nanti kan ketika ekualisasi terjadi perbedaan, nggak ada masalah. Ini hanya perbedaan waktu saja, tinggal dijelaskan kepada AR gitu. Nah, saya mengatakan tuh Bu Marina. Bapak Bintang MDC, kami juga harus lapor omset naik biar sedikit, padahal omset turun sekali, parah sekali. Kalau melawan dicari salah kita, diobok-obok. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Pertama Bapak rekam ya. Kalau dia telepon Bapak rekam, kalau dia ngajak ketemu Bapak rekamin juga audionya, kalau dia chatting Bapak screenshot. Jadi nanti gantian kita yang obok-obok dia. Gitu Pak ya. Kalau memang ini oknum, Bapak laporkan ke pengaduan. Nanti kita obok-obok dia. Gitu ya. Tetapi coba ngomong baik-baik dulu. Coba ngomong baik-baik. Pak, AR, kita kan mesti jadi orang jujur Pak ya. Gitu. Bapak ini mau saya jadi orang jujur atau mau saya jadi orang pembohong? Itu tanya kepada AR, ngomong baik-baik.
Kalau Bapak AR mau saya jadi orang jujur, maka saya sudah jujur Pak lapornya. Omset saya memang turun. Masa saya mau diajarin berbohong? Kan nggak boleh dong Pak kita diajarin bohong. Gitu kan Pak ya. Gitu, ngomong ke AR gitu Pak. Biar dia sedikit sadar gitu ya. Nah, semua bantu Pak Bintang. Ibu Tirza Kezia, malam kawan, malam Bu Tirza. Kok kalau kita berstatus karyawan PT yang menerima gaji bulanan, tetapi kita juga punya pekerjaan freelance di beberapa perusahaan lain, ada kontrak kerjanya, dan kita terima bukti potong 21, oke? Terus, apakah itu sudah betul ya kok? Sudah betul Bu. Jadi nanti di SPT tahunan pribadi kita akan ada banyak bukti potong, oke? Akan ada satu dari kantor, dan ada nomor 2 dari si PTB, nomor 3 dari PTIC, nomor 4 dari PTD, akan banyak tuh potong kan? Nah, nanti penghasilan kita akan ada 2 sumber. Yang pertama dari pekerjaan, dari satu PT, yang kemudian dari penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, Ibu kumpulin semua di situ. Oke? Kalau Ibu punya surat normal, Ibu bisa menggunakan 50% dong DPP-nya. Nah, DPP 50%, neto penghasilan 50%, nanti terhitung ke induk berapa pajaknya yang mesti dikurangin, yang mesti dibayar lagi kalau ada. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan paham Bu ya, nggak salah ya. Sudah betul Bu. Nah, semoga teman-teman Bu Tirza Kezia. Ibu Tirza, nyambung lagi. Kita bukan konsultan atau tenaga ahli. Jadi PPh 21 di pekerjaan freelance dipotong PP 21 dengan tarif 5%. Nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah sih. Sebenarnya sih Ibu boleh minta loh ke si pemotong ini pakailah 2,5%. Walaupun bukan tenaga ahli, dia boleh memilih yang namanya bukan pegawai. Bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan. Boleh pakai metode itu. Dan Ibu kan boleh pakai Norma nanti. Norma kan tidak harus ke tenaga ahli. Ke semua orang juga bisa pakai Norma. Gitu sih. Ya Ibu ngaku aja konsultan, lebih gampang. Kan tidak harus yang konsultan yang punya izin, bisa konsultan yang biasa-biasa aja, konsultan manajemen gitu bisa. Nah, supaya pakai Norma gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Tirza. Ibu Widya Asmara, punya aset sawah 1 tahun menghasilkan 1 juta per 1 juta ya. Apakah atas penghasilan dari sawah tersebut dikenakan PPh 21 berapa persen? Kalau 1 juta mah kecil Bu, ini per apa nih Bu? Per hektar atau apa ya? Jadi intinya sih selama setahun kalau masih, ini sawah ya. Kalau dia jualan barang, maka dia kena PPh final 0,5% ya. 0,5% kalikan omset. Jadi berapapun omsetnya kalikan 0,5%, tetapi ada diskon. Untuk omset sampai 500 juta nggak usah kena pajak ya. Jadi omsetnya dari 0 sampai 500 juta tidak usah kena pajak. Di atas 500 juta barulah dikena pajak. Oke, itu kalau dia jualan barang. Tetapi kalau ini bukan barang, mungkin jasa gitu ya, maka itu mesti ngitung PTKP. Ngitung PTKP, kalau di bawah 54 juta setahun ya nggak kena pajak. Gitu sih. Tapi kayaknya sih ini sawah ya. Kalau sawah sih sepertinya dagang ya. Kalau dia jualan, dagang, maka gunakanlah 0,5% PPh final kalikan omset, tetapi untuk 0 sampai 500 juta tidak usah bayar pajak. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu Bu Widya. Bapak Opan Pram. Malam kok, malam Pak Opan. Saya pakai jasa ekspedisi dari orang pribadi rutin setiap bulan. Apakah potongan PPh 21 pasal 17-nya progresif setiap bulan atau gimana? Jawabannya setiap bulan, Pak. Setiap bulan Bapak hitung. Kalau dia bukan pegawai, maka Bapak ngitungnya kategori bukan pegawai ya. Yang DPP 50% kemudian kalikan tarif. Gitu Pak. Lebih aman begitu dan setiap bulan Bapak bikin bukti potongnya. Setiap bulan 1 kali. Gitu sih lebih tepat ya. Saya mengatakan itu Pak Opan Pram. Bapak Michael Cahyadi. Pak ada cash nih. Penjualan melebihi 4,8 M. Tapi nggak bisa PKP karena supplier non-PPN dan margin di bawah 11%. Gimana solusinya? Oke, solusinya adalah pecah omset. Jadi, kalau dia punya omset mungkin masih 8M gitu ya, masih di bawah 9M, maka dia bisa bikin 2 MPWP. Satu MPWP orang pribadi, satu lagi adalah PT. Bikin PTP, Pak. Bikin PTP ya. Jadi yang satu di sini 4M, 4,5M, di sini 4,5M di PTP. Gitu Pak. Tapi ingat ya, kalau pecah 2 omset jual, maka beli pun dipisah juga 2 pembelian. Jangan digabung di satu pembelian ya. Jadi penjualan dipisah, maka pembelian pun dipisah. Kalau perlu tokonya pun dipisah. Jangan satu toko digabung kalau bisa. Gitu sih Pak. Supaya kita mau bebas PPN kan, maka ada harga yang mesti kita bayar. Agak repot dikit.
Gitu sih, Pak. Nah, sama teman tuh Pak Michael Cahyadi. Bapak Randi, kamsia kawan, makin sukses dan sehat selalu ya kok. Sama-sama Pak Randi, sukses selalu, sehat selalu. Bapak Michael Cahyadi, kalau saya tanggung, pasti saya rugi. Kalau saya bebankan ke customer, jadi ketinggian harga jual saya. Oke Pak, solusi yang saat ini yang masih memungkinkan adalah pecah omset. Pecah omset tetapi jangan di satu toko yang sama ya Pak dagangnya. Kalau bisa, kalau toko online, dibikin 2 toko online. Kalau ini toko offline, Bapak potong kalau perlu pakai pintu gitu, bagi 2. Kalau perlu begitu ya. Kemudian rekening udah pasti rekening ada 2 rekening, belinya 2 rekening, jualnya pun 2 rekening. Gitu Pak. Dan NPWP-nya mesti NPWP 2 orang ya, nggak boleh suami istri. NPWP 1 dan NPWP PT, PTP. Itu lebih tepat. Gitu Pak. Sambil kita nunggu PPN final ya. PPN final ini belum ada nih aturannya. Kalau terbit akan membantu banyak orang, termasuk Bapak. Ya. Semangat teman tuh Pak Michael. Bapak Bintang MDC, kalau suami istri punya 2 MPWP, 2 kartu keluarga terpisah, tapi tidak ada surat cerai, hanya pisah. Apakah boleh saling hibah? Jawaban saya, dia suami istri atau bukan? Kalau dia suami istri atau bukan, maka kalau dia suami istri, maka dia adalah satu kesatuan. Nggak ada urusan tuh mau 1 kakak, 2 kakak, 10 kakak, 2 MPWP, 3 MPWP, 5 MPWP. Pertanyaannya dia suami istri atau bukan? Gitu. Kalau dia suami istri, dia bisa buktikan dia punya surat kawin, maka dia adalah satu kesatuan menurut peraturan perpajakan di Indonesia. Gitu Pak ya. Yang saya pahami seperti itu, yang saya pahami ya. Gitu Pak ya. Jadi kita lupakan mengenai legal formal yang lain. Pertanyaannya adalah suami istri atau bukan. Kalau suami istri, maka dia satu kesatuan. Mau apapun kondisinya. Gitu. Mau 10 MPEP, mau 10 kartu keluarga, nggak peduli. Suami istri atau bukan. Kalau suami istri adalah satu kesatuan. Gitu Pak ya. Kalau satu kesatuan, maka saling menghibah, tidak ada masalah. Gitu Pak. Semangat bantu Pak Bintang. Ibu Wanda, untuk firma sendiri, apa bisa kena PPh final UMKM nggak ya Pak? Nggak bisa Pak, Ibu setahu saya kalau firma nggak. Atau wajib langsung PPh badan. Setahu saya PPh badan ya. Sekarang firmanya firma apa dulu? Kalau dia firma hukum, kan dibentuk oleh para pengacara-pengacara. Makanya sudah jelas PPh-nya umum. Apakah dia firma konsultan? Seperti saya, konsultan pajak, bikin firma, maka itu sudah pasti PPh umum. Apakah dia firma notaris? Atau dia firma artis? Pokoknya firma-firma itu kan dibentuk oleh para profesional. Oke, firma itu kan dibentuk oleh para profesional yang mempunyai keahlian tertentu. Maka ini sudah jelas menggunakan PPh umum, PPh badan. Gitu. Nah, kalau dia mau pakai PPh final UMKM, dia mau pajaknya kecil, jangan bikin firma, bikinlah PT. Gitu, Bu. Bikinlah PT. Apakah ada konsultan bikin PT? Banyak. Apakah ada pengacara bikin PT? Banyak. Ya, gitu sih, Bu. Nah, tinggal diatur nanti gimana caranya. Nah, semangat bantu, Bu Anda. Ibu Mary Su, kok mobil Pajero tersebut uangnya CV, jadi bisa disusupkan di CV ya kok? Jawabannya bisa Bu. Jawabannya dia masuk CV betul, disusupkan di CV betul, tetapi apakah mobil ini dipakai oleh direksi? Kalau mobil ini dipakai oleh direksi, maka dia jadi prefer. Biaya penyusutannya menjadi prefer, menjadi tidak disusutkan secara akunting, tetapi masuk ke prefer. Gitu sih Bu ya, kalau CV ya. Sesuai dengan PMK 66, biaya penyusutan itu akan menjadi natura kan, tetapi kalau natura ke owner-nya CV, maka menjadi prefer. Gitu Bu ya. Jadi ujung-ujungnya tetap nggak bisa disusutkan kalau dia itu adalah bentuknya untuk kenikmatan bagi si direktur. Gitu Bu. Nah, semangat teman-teman Bu Mary. Ibu Wanda. Oke Pak, makasih pokoknya. Sama-sama Bu Wanda. Bapak Ali Sanaga. Jika usaha kafe bentuk CV dibubarkan, lalu dibuka kembali dengan nama kafe yang sama atas nama pribadi, apakah bakal ada risiko pemeriksaan pajak? Risiko selalu ada Pak, Bapak nggak usah khawatir dengan risiko pemeriksaan pajak. Kalau dia periksa ya kita welcome saja, gitu Pak. Kita tidak perlu takut dengan pemeriksaan pajak. Orang pajak itu suka-suka dia, orang KPP itu suka-suka. Dia mau periksa boleh, dia nggak mau periksa juga nggak apa-apa, gitu. Nggak ada masalah Pak, nggak usah khawatir. Ya. Nah, sekarang nama kafenya sama, tapi namanya pribadi. Jawaban saya boleh-boleh aja. Tetapi apakah bisa? Secara pajak daerah bisa nggak? Nanti kan Bapak mesti ganti NPWP-nya kan? NPWP Bapak mau ganti nih dari NPWP CV menjadi NPWP yang orang pribadi. Orang dispendannya bolehin apa enggak? Karena kan merek itu sudah tercatat di sistemnya Dispenda sebagai nama CV kan?
Kalau nama pribadi bisa nggak? Kalau nggak bisa, maka Bapak perlu ganti. Mungkin mereknya Bapak tambahin dikit gitu, tambahin TM gitu kan sudah berubah. Atau tambahin apa gitu ya. Mereknya sama tapi tambahin sesuatu di belakang gitu, maka akan lebih terbantu lah. Gitu sih Pak. Nah, sama teman itu Pak Ali. Oke. Satu lagi, Bapak Arif. Malam kawan, malam Pak Arif. Mau tanya, kalau perusahaan kontraktor atau konstruksi, apakah ada SBU dan SPPJK? Harus ada Pak, kalau bisa ya. Kalau ada SBU sih wajib, kalau bisa. Supaya dia kena tarifnya nggak terlalu tinggi. Gitu. Kalau nggak ada SBU kan jadi tinggi, jadi 4% ya. Kalau ada SBU lebih rendah pajaknya. Kalau bisa sih sebisa mungkin ada SBU Pak. Nah, saya mau tahu Pak Arif. Oke teman-teman, udah mau jam 9 teman-teman ya. Udah jam 9 tepat. Saya akan simpan dulu teman-teman punya pertanyaan. Saya akan simpan mungkin untuk video hari Selasa atau hari Rabu ya. Hari Rabu deh videonya. Baru akan saya jawab teman-teman ya. Saya jawab di video terpisah di hari Rabu nanti di YouTube ya teman-teman. Tinggal masuk ke YouTube-nya Pajak Smart ya. Ada Ibu Wanda, kemudian ada Bu Melani, kemudian ada Bu Wanda lagi, kemudian Bapak Chris Ronald, kemudian Bapak Roniong 89, kemudian Ibu Endang, kemudian Bu Wanda, Bapak Ali Sanaga, Bapak Michael Cahyadi, Bapak Ibu MJC, Ibu Haryanti. USKP 2023 itu November, Bu. Dari sekarang belajar ya, Bu ya. Di November katanya ada, Bu Haryanti. Bu Pin, terima kasih sama-sama Bu. Bu Wanda lagi, kemudian Ibu MMS Balikpapan, Ibu Danie, Mbak Ibu Endang Duyati, nah, kemudian Bu Wanda, kemudian Bapak Opan Pram, kemudian Bapak Ali Sanaga, Bapak Max Tonikwe, Bapak Hama Z14, kemudian Ibu Widya Asmara Aulia, kemudian Bapak Ensmanabih, kemudian Ibu Mary Su, Bu Melani, makasih sama-sama. Pak Ali, makasih. Pak Bebare Mitchell, makasih sama-sama. Bapak Edi Afro, Bapak Is, Ibu Tirja, makasih kawan. Sama-sama Bu. Oke teman-teman, saya mohon maaf ya jam 9 kita masih berhenti karena saya masih ada kegiatan lain dan nanti akan saya jawab di video terpisah teman-teman ya di hari Rabu nanti di YouTube-nya Pajak Smart. Silakan di-subscribe di YouTube-nya, nanti akan saya jawab satu persatu lagi seperti hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi semuanya di hari Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa lagi. Mari semuanya.